Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nas'alullaha ayyamunna alaina bil ilmin nafi' wal amalis salih wa yaftarana futuhal arifin wa yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah nawasil darsana dengan kitab Ayyuhal Walad lil Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Sekarang kita sudah sampai pembahasan 64 yang berkaitan dengan lisan yang asal berbicara tanpa pertimbangan dan hati yang tertutup yang dipenuhi dengan kelalaian dan syahwat adalah tanda-tanda kecelakaan. Nah, kita bacakan dulu matannya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Ayyuhal walad yanbaghi laka ayyakuna qawluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i idil ilmu wal 'amalu bil iqtida'i syar'i dalalatun wa yanbaghi laka alla taghtarra bi syathi sufiyyati wa tammatihim li'anna suluka hadha at-tariq yakunu bil mujahadati wa qat'i syahwatin nafsi wa qatli hawaha bi sayfir riyadati la bit tammati wat turahat. Naam. Wa'lam anna lisan al-mutlaq wal qalb al-mutbaq al-mamlu' bil ghaflati wasyahwati alamatus syaqawati hatta la taqtul an-nafsa bi sidqil mujahadati lan yahya qalbuka bi anwaril ma'rifati. Nah, di sini ayyuhal walad, wahai ananda, yang bagi laka ayyakuna qauluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i. Maka hendaknya perkataanmu dan ucapanmu, ya, ucapanmu dan perbuatanmu muwafiqan lisyar'i, harus sesuai dengan syariat. Idil ilmu wal amal bila tidak syar'i dolala, karena sungguhnya ilmu dan amal tanpa sesuai dengan syariat maka itu adalah termasuk kesesatan. Wa yambaghi laka alla taqtarra bi syathis sufiyyati wa tammatihim, dan hendaknya engkau tidak tertipu dengan syatah dan tamat orang-orang sufi. Li'anna suluka hadat tariq yakunu bil mujahadah, karena sesungguhnya jalan yang ditempuh oleh orang yang sufi sebenarnya adalah dengan mujahadah, yaitu dengan bermujahadah. Wa qat'i syahwatin nafsi, dan memutus syahwat-syahwat diri. Wa qatli hawaha, dan juga mematikan hawa nafsunya bisayfir riyadhah, dengan pedang riyadhah, la bitammat wat turahat. Nah, tidak dengan kebatilan, tidak dengan tamat, dan tidak dengan sesuatu yang batil. Wa'lam, ketahuilah anna lisan, bahwasanya al-lisan al-mutlaq, lisan yang asal berbicara, wal qalbal mutbaq, dan hati yang tertutup, al-mamlu' bil ghaflah, yang dipenuhi dengan kelalaian, wasyahwah, dan juga dengan syahwat, alamatus syaqawah, itu adalah tanda kecelakaan. Hatta la taqtul an-nafsa bisidqil mujahada lan yahya qalbuka bi anwari al-ma'rifah. Nah, di sini dikatakan, nah, selama engkau tidak bisa membunuh nafsumu dengan mujahadah yang sebenarnya, maka hatimu tidak akan hidup dengan cahaya makrifat. Nah, paling tidak di sini ada sekitar 3 sampai 4 poin ya. Yang pertama kita mulai, ayyuhal walad yang bagilaka ayyakuna qauluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i idil ilmu wal amalu bil iqtida'i syar'i dalalatun. Nah, selayaknya setiap ucapan yang keluar dari lisan kita dan juga perbuatan yang kita lakukan harus sesuai dengan syariat. Karena ilmu dan amal tanpa mengikuti syariat itu adalah kesesatan, yaitu ucapannya akan tersesat dan juga amalnya akan tersesat, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan Imam Al-Bukhari mengkhususkan bab, satu bab khusus, yaitu dengan judul Babu Al-Ilmu Qoblal Qawli wal Amal, yaitu bab harus berilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Artinya apa? Sebelum kita mengucapkan harus ada ilmunya. Sebelum kita melakukan apapun itu juga harus ada ilmunya. Di sini dikatakan karena setiap amalan dan setiap ucapan yang tidak berlandaskan dengan ilmu, maka setiap amalan itu akan menjadi tersesat atau dolalah.
Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah, bahwa setiap bid'ah, apa itu artinya bid'ah? Sesuatu amalan yang tidak berlandaskan dengan ilmu. Ya, yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak mengikuti syariat, berarti itulah yang dikatakan dengan bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah tersesat. Artinya apa? Ya, al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya atau misbah. Ilmu adalah siraj. Ilmu adalah nur, adalah cahaya. Jadi ilmu itu seperti penerang kita. Jadi tanpa ilmu, ya seperti kita ya hidup di kegelapan malam. Nah, kita tidak bisa melihat sesuatu yang ada di hadapan kita, dan kita tidak bisa bersafar ya menuju tempat yang kita ingin tuju. Nah, kenapa? Ya karena kita tidak melihat jalannya. Nah, maka ilmu ini diibaratkan seperti apa? Nur atau cahaya yang menjadi penerang ya jalan kita, supaya kita bisa mengetahui jalan-jalan kita, memberikan petunjuk kepada kita hingga akhirnya kita sampai ke tempat yang kita ingin tuju. Nah, maka di sini ada pertanyaan, mengapa amal tanpa ilmu itu dikatakan sesat? Mengapa amal tanpa ilmu itu dikatakan sesat? Nah, kita bisa rangkum, ada beberapa jawaban. Jawaban yang pertama adalah, kenapa amalan yang kita lakukan yang tidak berlandas, yang dimana amalan itu tidak berlandaskan dengan ilmu, maka itu adalah amalan yang tersesat, amalan yang tertolak, nah, amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa? Yang pertama, ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk ya beramal berlandaskan ilmu. Nah, jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ini dalilnya. Nah, di antara dalil-dalil yang lain. Nah, disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, belajarlah, tuntutlah ilmu. Annahu la ilaha illallah. Artinya, la ilaha illallah, la ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, sebelum kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu adalah fa'lam, yaitu ilmuilah, tuntutlah ilmu, pelajarilah. Ya, bahwasanya kalau kita ingin menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah satu-satunya zat yang berhak kita sembah, maka hendaklah kita apa? Mengilmui dulu apa yang akan kita lakukan, atau ibadah yang kita ingin kerjakan. Nah, betul. Masya Allah, betul. Nah, jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa artinya fa'lam? Ilmuilah, tuntutlah ilmu, ketahuilah, pelajarilah. Nah, itu artinya fa'lam dari kata ilmu, alima ya'lamu. Annahu, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah isyarat bahwasanya, nah, sebelum kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita dulu terlebih dahulu adalah fa'lam, mengetahui dulu, menuntut ilmunya dulu. Setelah kita menuntut ilmu, barulah kita mengamalkan dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, ya tidak bakalan ridho disembah di atas kebodohan. Allah itu tidak mau disembah di atas kebodohan. Makanya thalabul ilmi fardhah. Makanya menuntut ilmu itu adalah fardu atau kewajiban bagi kita semua. Kenapa? Ya sekali lagi, Allah tidak ingin disembah di atas kebodohan. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Nah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya jawabannya sama sekali tidak ada kesamaan. Nah, jadi orang yang berilmu itu ya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akan diangkat derajatnya. Nah, bahkan jangankan di atas orang yang bodoh, di atas ahli ibadah saja orang yang berilmu itu jauh lebih ya tinggi derajatnya. Bahkan dikatakan dalam riwayat sekitar 700 derajat. Yang dimana dari satu derajat ke derajat yang kedua itu membutuhkan safar sekitar 100 tahun perjalanan. Baru bisa berpindah dari derajat satu ke derajat yang kedua. Ini antara siapa? Antara orang yang rajin beribadah dengan orang yang berilmu. Tentunya orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, bukan hanya sekedar berilmu. Nah,
Kemudian dikatakan juga man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini adalah jalan pintas, kata para ulama, ini adalah jalan pintas menuju surga. Apa itu? Yaitu jalan untuk menuntut ilmu. Ketika kita melangkahkan kaki kita ke majelis-majelis ilmu, itu sama saja kita berjalan menuju surga. Nah, makanya dikatakan majelis ilmu itu adalah raudhatun min riyadil jannah. Ada surga Allah di akhirat, ada surga Allah di dunia. Surga Allah di akhirat itu yang kita tidak pernah lihat, yang kita tidak pernah dengar, yang disediakan Allah Subhanahu wa taala uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi ada surga Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke permukaan bumi ini, yaitu apa? Majalisul zikir, majalisul ilmi, yaitu majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Itulah surga Allah atau taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala yang ada di permukaan bumi ini. Nah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini adalah iradatullah. Apa itu iradatullah? Keinginan, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak, maka tidak ada yang mampu menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman terhadap agama. Nah, jadi kita dimudahkan langkah kaki kita untuk apa? Menuju majelis ilmu. Nah, maka ini yang pertama. Jadi kalau ditanya kenapa amalan yang tidak berlandaskan ilmu itu tersesat, jawabannya ya karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk beramal, beribadah harus sesuai dengan syariat atau harus berlandaskan dengan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dan tidak pengen disembah di atas kebodohan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, karena amal yang tidak mengikuti ilmu itu artinya amalan itu akan mengikuti hawa nafsu. Nah, jadi amalan yang tidak mengikuti ilmu, yang tidak berlandaskan ilmu, yang tidak sesuai dengan ilmu, maka pasti amalan itu mengikuti hawa nafsu. Jadi satu dari dua, seseorang itu beramal karena ilmu, berlandaskan ilmu, atau seseorang itu beramal karena mengikuti hawa nafsunya. Nah, di sini dikatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dan janganlah kalian mengikuti sesuatu kalau engkau yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Jangan engkau mengikuti sesuatu, melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu kalau engkau tidak mengetahui ilmu tentang sesuatu itu, tentang perbuatan itu, tentang ibadah itu, tentang perkataan itu. Jadi kita harus ilmui dulu baru kita bisa ucapkan. Kita harus ilmui dulu baru kita amalkan, baru kita laksanakan, seperti itu. Jadi ilmu dulu baru amal, ilmu dulu baru berbicara. Babul ilmi qoblal qauli wal amal. Jadi ilmu dulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Maka thalabul ilmi ini adalah faridah, adalah kewajiban. Maka di sini dikatakan oleh ba'dus salaf, seorang ulama, atau kalau tidak salah ini adalah perkataan Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, dia mengatakan al-ilmu imam. Ilmu itu adalah diibaratkan seperti imam ketika sholat misalnya. Ilmu itu adalah imamnya. Wal amalu tabi', dan amal itu adalah makmumnya. Jadi yang jadi imam itu ilmu. Makmum itu ibaratnya seperti amalan kita, amalan perbuatan itu, ibadah kita. Nah, jadi imam itu seperti ilmu, makmum itu seperti amal. Nah, kemudian dikatakan di sini walaulal ilmu lakanal amalu hawa. Naam. Kalau bukan karena ilmu, maka amalan itu, kalau ada amalan yang tidak mengikuti ilmu, kalau ada makmum yang tidak mengikuti imam, berarti itu sholatnya tidak diterima. Tidak boleh makmum itu menyelisihi imamnya, harus mengikuti imam itu untuk diikuti. Berarti kalau ada amalan yang tidak mengikuti ilmu, ada makmum tidak mengikuti imam, berarti itu katanya adalah hawa. Maka ketahuilah amalan itu berlandaskan hawa nafsu, bukan berlandaskan ilmu. Jadi terkadang amalan itu berlandaskan ilmu, terkadang amalan itu berlandaskan hawa nafsu. Kalau dia tidak berlandaskan ilmu,
bisa dipastikan amalan yang kita lakukan itu adalah berdasarkan atau berlandaskan hawa nafsu kita, hanya mengikuti hawa nafsu kita. Nah, sama seperti apa? Makmum yang tidak mau ikut imamnya. Nah, bisa dipastikan sholatnya pasti salah. Sholatnya pasti tidak sah. Nah, berarti apa tadi jawabannya? Ya, karena amal yang tidak mengikuti ilmu itu sama saja mengikuti hawa nafsu. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang kita bahas pertemuan yang lalu. Bahwasanya mengapa amalan itu tanpa disertai dan berlandaskan dengan ilmu itu menjadi sesat? Ya karena ibadah itu harus memenuhi dua syarat, sebagaimana yang kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kalau ibadah kita, amalan kita pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memenuhi dua syarat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amal artinya akhlasu amala dan aswabu amala. Amalan yang ikhlas dan amalan yang sesuai dengan syariat. Kalau ada amalan yang tidak sesuai dengan syariat, berarti itu tidak berlandaskan ilmu namanya. Maka mengapa kita wajib menuntut ilmu? Ya karena syarat untuk beramal, diterimanya amal itu, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka bisa dipastikan bahwa amalan itu tertolak. Tidak cukup dengan hanya niat baik. Nah, tidak cukup hanya dengan niat baik. Contohnya misalnya, ada orang yang sakit, kemudian ingin ditolong sama seseorang, sama temannya, tapi temannya ini tidak mempunyai ilmu kedokteran, akhirnya ditolong, diobati, tapi tanpa berlandaskan ilmu kedokteran. Akhirnya apa? Diberikan obat yang tidak sesuai. Nah, niatnya baik untuk apa? Untuk membantu yang sakit, untuk mengobati yang sakit supaya dia sembuh. Tetapi apa? Karena yang mengobati ini tidak mempunyai ilmu, atau dia dokter tetapi ilmunya tidak sampai lulus seperti itu, tidak sampai khatam. Karena dulu ketika dia masuk kedokteran itu hanya bermodalkan membayar, suap dan seterusnya, akhirnya dia terangkat karena orang dalam misalnya. Tapi dia lulus menjadi dokter bukan karena kemampuan dia. Nah, tapi karena apa? Nyogok. Karena dia suap. Nah, ya dokter-dokter seperti ini meskipun mungkin niatnya baik, nah, tetapi karena dia tidak ada ilmu tentang penyakit ini dan apa obat yang sesuai dengan penyakit ini, akhirnya apa? Diberikanlah obat yang salah. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya malah sembuh, malah bertambah parah, bahkan bisa jadi meninggal dunia. Artinya apa? Niat itu tidak cukup. Harus ada ilmunya. Harus ada ilmunya. Saya mau bantu orang itu, tapi saya tidak punya ilmunya. Saya mau bantu tetangga saya untuk membangun rumahnya, tapi saya tidak punya ilmunya, ilmu bangunan saya tidak punya. Ya gimana kita mau bantu kalau kita tidak punya ilmunya, ya kan? Jadi niat saja tidak cukup. Nah, saya mau bantu janda itu misalnya, gimana caranya? Tidak punya ilmunya, hanya bermodalkan hawa nafsu misalnya. Akhirnya apa? Akhirnya satu saja tidak becus, ingin tambah, dalilnya menyelamatkan janda misalnya. Tapi ilmunya belum cukup. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang adil, ilmu tentang poligami. Hanya bermodalkan apa? Ilmu janda. Niat baik. Niatnya pengen apa? Kasihan janda itu mengurusi anaknya, tidak ada yang ngantar, tidak ada yang nafkahi, tidak ada. Itu niatnya bagus. Tapi kalau tidak punya ilmu, ya jangan coba-coba. Ya kan? Karena sesuatu yang dilaksanakan tanpa ilmu, dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Nah, semua sesuatu yang kita lakukan, kalau tidak berlandaskan ilmu, meskipun niat kita baik, itu akan lebih banyak apa? Merusak daripada memperbaiki. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Sirin. Nah, ini saya bacakan perkataan Ibnu Sirin. Di sini dikatakan, inna qauman. Nah, sungguhnya ada suatu kaum. Tarokul ilma, mereka itu meninggalkan ilmu, tidak menuntut ilmu, ya, tidak menuntut ilmu. Nah, wattakhadhu mahariba, mereka itu membangun mihrab, artinya masjid-masjid, tempat-tempat ibadah dan seterusnya. Nah, fasallu, mereka salat,
fasomu wasomu, dan mereka berpuasa. Tapi sholat dan puasanya bigoiri ilmin, tanpa berlandaskan dengan ilmu. Apa katanya di sini? Wallahi, demi Allah katanya, ma'amila ahadun bigoiri ilmin, tidaklah seseorang di antara kalian itu beramal ya bigoiri ilmin, dan amalannya itu tidak berlandaskan dengan ilmu, illa kana ma yufsidu aksar mimma yuslihu, kecuali amalan yang tidak dilandasi ilmu itu akan rusaknya lebih banyak daripada apa? Kebaikannya. Mudaratnya lebih banyak daripada maslahatnya. Merusaknya lebih banyak daripada memperbaiki. Artinya apa? Niat baik tidak cukup. Harus niat yang baik ini disertai dengan apa? Disertai dengan ilmu. Nah, kalau kita ingin melakukan ya niatnya baik, kemudian harus ada ilmunya. Misalnya ada orang yang jatuh, misalnya kecelakaan ini, qadarullah kecelakaan, nggak bisa berdiri. Kita pengen bantu, tapi tidak sembarang orang membantu seperti ini. Ada ilmunya. Jangan sampai kita bantu untuk berdiri, malah semakin parah penyakitnya, semakin patah dia, ya, semakin retak lagi. Nah, kenapa? Tidak ada ilmunya. Makanya biasa ketika ada orang yang jatuh, tidak sembarang kita bantu untuk berdiri. Jangan sampai kita itu bantu, niatnya baik untuk bantu, tapi karena kita tidak punya ilmu, malah semakin parah. Nah, jadi seperti itu ibaratnya, bahwa amalan itu harus dilandasi dengan dua, niat yang baik dan ilmu. Apa artinya ilmu? Dengan ilmu inilah maka kita tahu amalan kita itu sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan syariat. Nah, maka tidak mungkin kita mengetahui amalan kita ini sesuai atau tidak sesuai kalau kita tidak punya ilmu. Nah, jadi ilmu inilah yang menjadikan kita tahu bahwa amalan saya ini sesuai atau tidak sesuai. Yang tidak mau menuntut ilmu itu bisa dikatakan seperti yang kita katakan pekan lalu, amilatun nasibah. Dia beramal, dia sholat, dia puasa, dia ngaji, dia menuntut ilmu, ya, dia membantu orang, bersedekah dan lain-lain. Bahkan mereka beribadah, beramal sampai nasibah. Nasibah artinya capek, letih, berkeringat, begadang, ya, mengorbankan hartanya, mengorbankan keringatnya, meninggalkan keluarganya dan seterusnya. Tetapi tasla naron hamia, pada akhirnya dia masuk ke dalam api neraka yang sangat panas. Kenapa? Ya karena dia hanya beramal, dan boleh jadi amalnya itu tidak berlandaskan dengan ilmu. Nah, maka di sini dikatakan i'malu, ya, oleh Sufyan Ats-Tsauri, i'malu qalilan ala sunnah. Naam. Hada khairul lakum min katsirin ala ghairi sunnah. Naam. Amalkanlah, beribadahlah, kerjakanlah, meskipun amalan itu sedikit, tetapi amalan itu sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ilmu, berlandaskan dengan ilmu, sesuai dengan syariat, maka itu khairul lakum. Sesuatu itu, amalan yang sedikit yang sesuai dengan ilmu itu, yang berlandaskan ilmu itu, meskipun dia sedikit, itu adalah khairul lakum, lebih baik bagi kalian, naam, daripada apa? Min katsirin, daripada amalan yang banyak ala ghairi sunnah. Tetapi amalan yang banyak itu tidak berlandaskan dengan ilmu, tidak sesuai dengan syariat. Berarti fokus kita itu bukan hanya sekedar beramal, akan tetapi kita melihat apakah amalan yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat atau tidak. Nah, percuma kita beramal, ya, memperbanyak amalan kita, memperbanyak ibadah kita, kalau ternyata amalan dan ibadah kita itu ternyata menyelisihi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu adalah ikhlas. Nah, bahwasanya kita hanya sholat, kita hanya mengaji, kita hanya menuntut ilmu, bersedekah, dan semuanya yang kita lakukan itu hanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, semua, ya, sholat kita, ibadah kita, bahkan hidup dan mati kita hanya bisa persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua adalah Muhammadur Rasulullah. Bahwasanya semua amalan yang kita lakukan tadi, sholat kita, ibadah kita, menuntut ilmu kita, bacaan Quran kita, itu harus sesuai dengan syariatnya siapa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini terpenuhi.
terpenuhi, yaitu ikhlas, dan amalan itu harus sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, itulah dua syarat dari apa? Dari amalan kita, supaya amalan kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini dikatakan oleh ba'dus salaf, nah, dikatakan ma usiyallahu bidzambin akbah minal jahal. Nah, ya, tidak ada ya yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, atau kedurhakaan yang paling buruk ya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada yang lebih parah daripada kebodohan. Nah, jadi kebodohan ini adalah salah satu bentuk kedurhakaan. Nah, dan kedurhakaan yang paling besar yaitu adalah kebodohan. Nah, ma'usiyallahu bidzambin akbah minal jahal. Nah, tidaklah Allah itu didurhakai dengan suatu dosa yang lebih buruk daripada kebodohan. Nah, artinya apa? Kebodohan ini termasuk kedurhakaan, termasuk dosa, termasuk maksiat. Nah, bodoh ini termasuk maksiat. Nah, tidak mau menuntut ilmu itu ya maksiat. Kenapa? Ya karena itu wajib. Ya, menuntut ilmu itu wajib li raf'il jahli an nafsina wa an ghairina, untuk mengangkat kebodohan yang ada di dalam diri kita dan juga kepada orang lain. Itulah yang dikatakan khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Maka sebaik-baik orang di antara kita adalah yang mengangkat kebodohan pada dirinya, yaitu apa? Man ta'allamal Qur'an. Apa artinya ta'allamal Qur'an? Mengangkat kebodohan pada dirinya. Wa 'allamah artinya mengangkat kebodohan pada diri orang lain. Kalau belajar itu berarti mengangkat kebodohan dari diri. Kalau mengajar itu artinya mengangkat kebodohan dari diri orang lain. Dan kita tidak mungkin mengajar kalau kebodohan yang ada dalam diri kita itu belum kita angkat. Jadi kita harus belajar dulu baru mengajar. Nah, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada orang lain padahal kita tidak paham. Gimana kita membantu orang untuk mengangkat kebodohan dari dirinya kalau kita sendiri belum mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Nah, kemudian dikatakan di sini su'ilal imam as-sahal. Nah, ayyu syai'in akbahu minal jahal. Wahai imam, nah, sebutkan kepadaku apa yang lebih buruk daripada kebodohan. Jadi sebutkan kepada aku sesuatu yang lebih buruk, nah, daripada kebodohan. Kemudian dia menjawab, qala, ada sesuatu yang lebih buruk dari kebodohan. Apa itu? Al-jahlu bil jahli. Nah, apa itu namanya? Al-jahlu bil jahli. Nah, dia jahil, dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, itu dia. Itu lebih bodoh itu. Kalau ada orang yang bodoh, tapi dia tahu, oh saya ini bodoh. Nah, itu juga tidak baik. Tapi yang tidak lebih buruk daripada itu, nah, yaitu ketika ada orang, nah, tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Tidak tahu bahwa dirinya itu bodoh. Nah, tidak tahu, nggak sadar diri gitu. Menganggap dirinya alim, menganggap dirinya bisa, pintar. Nah, tapi kenyataannya bodoh. Kenapa? Ya karena dipanggil ustadz misalnya. Karena dipanggil kiai misalnya. Karena dia sudah lulus dari pondok misalnya. Karena dia mendapatkan apa? Gelar S1 atau S2. Akhirnya nah, orang-orang memanggil dia dengan sebutan apa? Alim. Memanggil dia dengan sebutan gelarnya. Nah, dipanggil dengan ustadz. Nah, dipanggil dengan sebutan guru. Padahal hanya gelarnya saja. Ternyata hakikatnya tidak sesuai dengan gelarnya. S1, S2, S3, ustadz, guru, kiai, nah, Gus, Habib, nah, semuanya itu ya. Gelar-gelar itu doktor. Nah, semuanya dipanggil dengan apa? Hanya mendapatkan ijazah. Tapi ilmunya tidak sesuai dengan ijazahnya. Akhirnya orang memanggil dia apa? Dengan sebutan alim. Akhirnya dia menganggap karena banyak orang yang memanggil dia seperti apa dengan panggilan ustadz. Akhirnya dia menganggap dirinya saya itu tidak bodoh. Saya itu berilmu. Nah, karena saya dipanggil ustadz. Akhirnya dia bodoh bahwa dirinya itu dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak
tidak tahu. Itu lebih buruk lagi. Lebih buruk daripada apa? Orang yang bodoh. Tapi kalau bodoh tahu, oh saya ini bodoh. Itu bodohnya masih medium, itu masih sedang-sedang. Yang lebih parah itu dia bodoh tapi tidak tahu, tidak sadar diri. Jahlun murakkab. Jahlun murakkab itu namanya. 6 kuadrat. 6. Nah, bodohnya keterlaluan itu. Nah, kalau bodoh ya jangan di booking semua, ya kan? Baik, bodoh. Satu aja ya, satu aja. Paling tidak ya benar-benar bodoh, tapi jangan bodoh bahwa diri kita ini jangan bodoh bahwa diri kita ini bodoh, tidak sadar gitu. Dan ini banyak ini. Dan ini banyak. Dan inilah yang menyebabkan apa? Fitnah tersebar. Yang tadi itu, dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Hanya karena dia apa? Hanya karena dia hafal Quran misalnya. Ya. Kemudian dia pandai berceramah misalnya. Akhirnya apa? Dia dipanggil ustadz. Turunlah di mujtama. Mujtama banyak masalah ini. Dia tidak tahu sebenarnya. Ya, tidak tahu usul fikih, tidak tahu ini, tidak tahu itu. Tiba-tiba semua masyarakat di situ memanggil dia ustadz. Apalagi kalau suaranya bagus misalnya. Dia imam misalnya. Oh, masalah. Itu menurut mujtama itu yang siapa yang bisa imam dan siapa yang naik mimbar, itulah ustadz. Astagfirullah. Nah, ini kita ini musibah semua ini ya. Fitnah ini. Kita ini semua ini fitnah. Termasuk saya ya. Kita ini belum standar ustadz sebenarnya, tapi kita di ustadz-ustadz namanya karbitan semua ini kita. Nah, dikarbit, dipaksa menjadi ustadz. Terpaksa juga ya. Terpaksa jadi ustadz. Nah, akhirnya apa? Masalah-masalah yang banyak itu kita selesaikan tanpa ilmu. Dan semua permasalahan yang diselesaikan tanpa ilmu bisa dipastikan bahwa itu mudaratnya lebih banyak daripada maslahatnya. Karena tidak, kalau dokter saja itu setengah-setengah saja ilmunya itu dokter itu, ya, dia salah salah menentukan menentukan penyakitnya ini diagnosis. Diagnosanya salah misalnya, berarti salah obat kan? Iya. Katanya asam urat, tapi bukan asam urat misalnya nih. Dikasihlah obat asam urat. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Nah, bisa tambah lumpuh. Nah, bertambah doror, bertambah. Kenapa? Karena ilmunya setengah-setengah. Itu dokter saja. Itu apa? Dokter bagi jasad. Dokter bagi jasad. Apalagi ustadz. Ustadz itu apa? Dokter hati gitu. Bukan dokter cinta ya, dokter hati. Penyakit hati itu semua mau diobati oleh siapa? Nah, ini orang ini, seorang santri ini misalnya. Ini kayaknya beramalnya ini dia ujub ini. Nah, ini perlu diobati ini. Kayaknya ini dia ria ini. Perlu diobati itu bahaya itu. Kayaknya dia sombong ini. Itu semua perlu diobati. Tapi kalau yang kita ini yang dipanggil ustadz juga tidak paham, bahkan kita sendiri juga belum terlepas dari yang namanya ujub, ria, kiber. Gimana kita mau ngobatin penyakit orang lain? Nah, kalau dokter itu sakit, gimana dia mau pergi ke rumah sakit untuk ngobatin, untuk melakukan operasi kalau dia saja tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kalau dia saja sakit, gimana dia mau ngobatin orang lainnya? Sama. Kalau ustadznya saja ria, gimana dia mau mengajarkan keikhlasan kepada anak didiknya? Nah, kalau ustadznya saja, kiainya saja, atau da'inya saja itu masih ujub terhadap amalan-amalannya, terhadap dakwahnya, terhadap apa yang dia lakukan, gimana dia ingin menjauhkan sifat atau penyakit ujub itu dari orang yang didakwahi? Ya nggak bakalan bisa. Karena kaidahnya selalu berkata, orang yang tidak ikhlas tidak mampu dan tidak akan mungkin mengajarkan keikhlasan kepada orang lain. Tidak mungkin itu. Faqidus syai' la yu'tihi. Seseorang yang tidak punya, tidak akan mampu memberikan sesuatu. Kalau tidak punya uang, ya tidak mampu memberikan uang. Tidak punya ilmu, berarti tidak mampu memberikan ilmu. Nah, kalau kita belum selamat dari penyakit-penyakit itu, gimana kita ingin mengajarkan orang untuk selamat? Ya kan? Nah, maka sebelum kita mengajak orang lain, selalunya kita harus duduk bersama diri kita untuk bermuhasabah. Ya, apa yang ingin kita sampaikan itu sebenarnya ya menjadi dai itu menurut saya itu biasa saja. Menyampaikan ilmu itu ya sebenarnya mudah-mudah aja. Ya, apalagi dengan
kecanggihan media, teknologi, ya fasilitas-fasilitas yang ada. Itu sekarang kita menyampaikan itu mudah saja sebenarnya. Tapi yang berat itu, apakah yang kita sampaikan itu kita amalkan atau tidak? Itu yang paling berat sebenarnya. Jangan sampai kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jangan sampai apa yang kita katakan itu ternyata ya tidak berbanding lurus dengan apa yang kita amalkan. Di depan manusia, di depan orang yang kita ajarkan, kita terlihat soleh, terlihat alim, ya, terlihat ahli ibadah, tapi ternyata di belakang layar kita itu tidak ada apa-apanya. Kita semua, apa yang kita sampaikan kita langgar semua. Apa yang kita nasihatkan kita tidak ikuti semua. Apa yang kita larang, malah kita justru yang mendatanginya. Kita justru yang mengerjakannya. Itu yang susah sebenarnya. Karena kita semua akan dituntut ini. Apa yang kita sampaikan itu. Atakmurunan nasa bil birri. Wa tansawna anfusakum. Wa antum tatlunal kitab. Afala ta'kilun. Punya otak enggak katanya. Nah, punya otak atau tidak? Ya. Kamu memerintahkan orang, tetapi bahkan kamu ngaji, kamu menuntut ilmu, kamu hafal Quran, kamu baca ini, baca itu. Nah, tetapi kita sendiri tidak melakukannya. Nah, ini berbahaya. Nah, ini berbahaya bagi kita semua ini. Ya, seorang dai, seorang yang katanya dipanggil ustadz ini. Nah, maka sebelum menyampaikan itu banyak-banyak istighfar itu. Banyak-banyak istighfar. Selesai menyampaikan istighfar lagi. Ya, saya terus terang menyampaikan itu ya biasa aja. Kalau mau nyampaikan banyak-banyak itu ya bisa berapa jam pun bisa gitu. Tapi setelah itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Semakin banyak yang kita sampaikan, semakin panjang pertanggungjawaban. Wahai Ibnu Mas'ud, dahulu engkau pernah berceramah, memberikan nasihat, pernah mengajarkan orang ya begini dan begitu. Tapi kenapa engkau tidak begini dan begitu? Nah, kamu menasihati orang, engkau langgar nasihat itu. Engkau memerintahkan orang lain untuk mengerjakan ini, tapi engkau tidak melakukannya. Engkau melarang orang lain untuk tidak melakukan hal tersebut, tapi kenapa engkau malah justru yang melanggarnya? Nah, ini yang berat. Ini berat. Ancamannya luar biasa. Nanti akan disaksikan, ya seperti yang kita sebutkan dahulu, disaksikan di sana, kemudian diazab, kemudian digiling, ya. Seperti apa? Seperti keledai yang mengitari penggilingannya itu. Keluar semua fatandaliku aftabuhu, itu keluar semua organ-organ yang ada di dalam tubuhnya, ususnya keluar, ya paru-parunya semuanya ini keluar. Kemudian disaksikan oleh ya para penghuni neraka. Semua para penghuni neraka ini XX1 ini namanya ya. Nonton gratis ini. Nah, menyaksikan siapa? Menyaksikan dai yang dulu dipanggil ustadz. Nah, ternyata dia munafik. Nah, naudzubillahi min dzalik. Ini kita banyak-banyak doa ini supaya kita tidak termasuk. Nah, di antara orang-orang ya yang di hadapan manusia itu dipanggil ustadz, tapi ternyata dia dzul wajhaini. Dia ternyata bermuka dua. Nah, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Dia takut dan lebih takut dari pandangan manusia daripada pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbahaya. Ini berbahaya. Nah, kemudian ini tadi apa tadi? Al-Imam Sahal tadi itu. Nah, berarti kalau ditanya apa yang lebih buruk daripada kebodohan, al-jahal itu? Yaitu jawabannya al-jahlu bil jahal. Itu lebih buruk. Nah, jahlun murakkab. Dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, bahwa dirinya bodoh, tidak sadar diri. Nah, percaya diri bagus. Tapi lebih penting lagi adalah tahu diri. Karena kebanyakan sekarang itu ya percaya dirinya saja yang bagus, tapi tidak tahu diri. Nah, jadi harus diimbangi nih percaya diri ini. Nah, dengan tahu diri. Oh, saya belum makom saya di situ, maka saya memilih untuk diam, gitu aja. Kalau kita belum makomnya, jangan coba-coba masuk ke sesuatu. Nah, karena mantakallama fi ghairi takhassusihi atabil ajaib. Nah, itu kata para ulama. Siapa yang berbicara, padahal sesuatu itu yang dibicarakan itu bukan takhasusnya, dia tidak menguasainya, pasti dia atabil ajaib. Pasti dia akan datang dengan suatu keajaiban, sesuatu yang baru, yang dimana sesuatu yang baru ini belum pernah disebutkan oleh para pendahulunya.
Nah, jadi maksudnya sesuatu yang menyesatkan gitu. Sesuatu yang menyesatkan. Nah, sesuatu yang lucu gitu. Nah, kenapa? Karena dia tidak menguasai. Dia hanya bisa ditertawakan. Nah, misalnya ada tukang. Tukangnya ini tukang baru gitu. Tidak punya keterampilan misalnya. Tapi dia banyak ngomong itu tentang pertukangan. Tukang yang senior itu ketika dengar dia pasti ketawa-ketawa itu. Ngomong apa sih kamu? Pasti seperti itu. Iya kan? Nah, pasti ngomong seperti itu. Nah, atau ada petani yang sudah 20 tahun menjadi petani misalnya. Kemudian ya keluarlah misalnya KKN. Kemudian dia ngajarin itu petani itu. Gini caranya. Padahal dia tidak pernah bertani gitu. Itu bukan takhosus dia, itu bukan keahlian dia. Nah, kira-kira gimana itu dengarnya itu? Mau muntah itu pasti petaninya itu. Ini ngomong apa ini? Ngomong sama dengan syariat sebenarnya. Tapi masalahnya musibah di zaman ini itu apa? Kalau tentang ilmu kedokteran, banyak orang itu yang tidak berani itu berbicara tentang ilmu kedokteran, ya kan? Kata dokter ini ya itu gitu aja. Kita tidak pernah debat dokter itu, jarang orang debat dokter itu. Disuruh minum ini 3 kali sehari ya 3 kali sehari, jangan 5 kali sehari gitu. Nah, ya kan? Dokter bilang ini ya kita ini, dokter bilang itu ya kita itu. Ngikut aja. Kenapa? Kita tidak ada ilmunya kan? Kita tidak punya ilmunya, maka kita itu apa? Naam. Iya gitu. Nggak berani membantah gitu. Tapi kalau urusan agama ini bukan hanya ahli agama, bukan hanya ulama yang ngomong. Dari awamnya yang paling awam itu ngomong semua itu tentang agama. Hukumnya ini, astagfirullah. Nah, ini hati-hati ini. Nah, kita kalau bukan ya keahlian kita di situ, jangan coba-coba masuk di situ. Nah, kenapa? Nah, karena kata para ulama, kalau kita misalnya anggaplah ada seorang, dia alim dalam bidang apa misalnya? Satu bidang. Nah, bidang pertanian. Kemudian dia ngomong di bidang kedokteran misalnya ini atau pertukangan, tapi dia tidak ahli di situ di pertukangan itu. Nah, akhirnya dia ngomong-ngomong, kemudian ucapannya itu didengar orang banyak. Dia ini terkenal. Nah, karena dia ahli pertanian. Nah, tapi dia apa? Ngomong pada sesuatu yang dia tidak kuasai, yaitu apa? Pembangunan, pertukangan dan seterusnya. Akhirnya didengarlah ucapannya itu. Nah, kemudian orang mempraktekkan ilmu omongannya itu. Akhirnya apa? Bangunannya roboh. Hingga akhirnya tidak ada lagi orang yang ingin percaya. Bahkan ketika dia berbicara tentang ilmu pertanian sudah tidak dipercaya. Ya kan? Mau dia berbicara tentang keahliannya, orang sudah tidak mau dengar. Ya kamu ngibulin orang gitu. Ya sama sebenarnya. Jadi kita itu harus menghargai namanya apa? Keahlian orang lain. Kalau kita bukan dokter, jangan berani-berani apa menyalahkan mereka yang belajar gitu. Kecuali kalau kita belajar juga, dokter sama dokter debat ya itu seru dengarnya. Tapi kalau orang tidak belajar ilmu kedokteran sama dokter itu, dokternya nanti ketawa-ketawa aja itu dia. Nah, dibius nanti ya. Ya seperti itu. Nah, maka kalau kita baca ini, lihat nih media sosial nih, YouTube, Instagram itu tentang agama itu, semua orang berfatwa di situ. Astagfirullah, orang-orang awam sudah mulai berfatwa semuanya. Ini bidah, ini sesat, astagfirullah. Padahal dia tidak menguasai. Nah, belum belajar juga. Nah, maka sudah ini berkaitan dengan apa tadi? Dolalah, sesat gitu. Nah, kemudian lanjut sedikit, wayam bagilaka alla taghtarra bi syathi as-sufiyyati wa tammatihim li'anna suluka hadha at-tariq yakunu bil mujahadati wa qat'i syahwatin nafsi wa qatli hawaha bi sayfir riyadati la bit tammat wat turahat. Nah, di sini berkaitan wayam bagilaka alla taghtar. Di sini hendaknya kita apa? Supaya kita tidak tertipu. Nah, dengan apa itu? Syatoh atau syatohat dan tomat. Di sini bisa dilihat apa itu syatoh. Syatoh di sini di bawah di halaman 65, catatan kaki nomor 36. Di situ ada. Nah, saya bacakan. Syatoh adalah perilaku sufi ketika mengalami jazab. Apa itu jazab? Seperti orang yang hilang akal gitu. Seperti orang yang mabuk. Kalau pernah dengar kisahnya,
Majnun Laila itu. Laila Majnun atau Majnun Laila. Majnun Laila itu ya mencium-cium tembok-tembok rumahnya Laila. Dinding-dindingnya itu dicium semua. Gitu sahabat. Tapi dia tidak mencium dinding. Nah, yang nampak di dinding itu ya adalah wajahnya Laila gitu. Jadi itu namanya orang jazab. Orang jazab itu seperti apa? Orang mabuk gitu. Dia tidak terkontrol gitu. Terkadang mengeluarkan perkataan yang dia tidak sadari gitu. Ucapannya itu tidak terkontrol. Nah, itu yang dikatakan apa? Syatoh. Nah, itu yang dikatakan dengan syatohat. Nah, zahirnya menyelisihi syariat dan menyelisihi adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Asy-Syarif berkata, perilaku ini termasuk kesalahan. Perilaku seperti ini termasuk kesalahan. Dan ini biasanya ada pada gulatus sufiyah. Apa itu gulatus sufiyah? Orang-orang sufi yang gulu, yang terlalu berlebihan, yang ekstrim. Ya, orang-orang sufi yang berlebihan. Jadi sufi itu ada dua macam. Ada sufi yang baik, ada sufi yang ekstrim. Ini azan dah. Azan? Nah, itu yang dinamakan dengan syatah. Nah. Kemudian tomat. Apa itu tomat? Adalah perkara-perkara asing yang muncul dari kalangan sufi yang tidak ada manfaat di dalamnya. Nah, jadi ini Al-Imam Ghazali ini mengkritik orang-orang sufi yang berlebihan ini. Orang-orang sufi yang ekstrim ini. Yang katanya kalau dia sudah sampai derajat apa itu makrifat atau hakikat itu, dia sudah tidak usah sholat katanya. Kenapa? Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ini sudah mengingat Allah, ngapain lagi saya sholat, ya kan? Kan tujuan sholat itu untuk mengingat Allah. Saya sudah mengingat Allah. Jadi ngapain lagi saya sholat? Tujuannya sudah kudapatkan. Ngapain lagi saya sholat? Itu katanya. Nah, ini namanya gulatus sufiyah ini. Orang-orang sufi yang ekstrim ini. Nah, orang-orang sufi yang ekstrim. Ada yang mengatakan as-sajid huwal masjud. Yang sujud dan yang disujudi adalah satu kesatuan. Apa itu maksudnya? Ngeri kan? Yang sujud dan yang disujudi ya itu satu kesatuan. Huwal masjud. Ada juga yang mengatakan al-wujudu wahid. Ya. Keberadaan itu adalah satu. Al-khaliq wal makhluk syai'un wahid. Nah, apa ini artinya? Pencipta dan yang dicipta adalah satu kesatuan. Wihdatul wujud namanya. Wihdatul wujud. Ada juga namanya hulul. Apa itu hulul? Dia mengatakan seperti ini. Ma fil jubba illallah. Tidak ada di jubah ini kecuali Allah Subhanahu. Jadi dia sudah menyatu itu sama Allah. Sudah menyatu sama Allah. Ada yang seperti ini. Nah, sudah menyatu katanya. Sudah menyatu. Nah, kalau seperti syatohat, dia mengatakan seperti ini. Subhani ma'azoma sya'ni. Maha suci aku gitu. Harusnya kan subhanallah. Nah, ini sudah error. Ini sudah mulai konslet ini. Nah, subhani ma'azoma sya'ni gitu. Nah, betapa agungnya urusanku katanya. Masya Allah. Nah, ini namanya syatohat. Maka jangan kita tertipu dengan yang namanya wali palsu. Wali itu ada. Wali itu ada. Nah, jadi kita itu bagaimana menyikapi wali itu ya kita harus di tengah itu. Kita harus di tengah. Ada orang ya terlalu keras. Akhirnya dia mengatakan wali itu tidak ada. Ada kan? Wali itu ada. Ada atau tidak ada? Ya ada. Waliullah itu ada. Di Al-Qur'an juga ada. Allahu waliyul ladina amanu, ya kan? Atau man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, di hadis arba'in. Siapa yang memerangi wali-waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mengibarkan bendera perang. Dia nantang Allah perang itu. Nah, man adali waliyan. Nah, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim, atau alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi kalau kita mau tanya, siapa itu wali Allah? Ya, semua bisa menjadi wali Allah ini. Bagaimana caranya? Yang beriman dan bertakwa. Nah, semua yang beriman dan benar-benar bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, itulah wali Allah. Wali Allah itu bukan yang berjalan di atas air itu. Bukan yang bisa terbang. Ya, tidak sholat tapi dia atraksi dengan silet. Itu bukan wali Allah, itu wali syaitan itu namanya.
wali syaitan. Jadi kita jangan tertipu dengan keahlian-keahlian seperti itu. Nah, terkadang ada wali Allah yang diberikan kehebatan seperti itu, ada. Namanya karomah. Namanya karomah. Kalau diberikan sesuatu yang luar biasa kepada Nabi, namanya mukjizat. Jadi sama aja. Kalau kepada Nabi namanya mukjizat, kalau kepada wali Allah namanya karomah. Nah, namanya karomah. Tapi afdolul karomah itu adalah istiqomah. Al istiqomah afdolu min alfi karomah. Kita istiqomah dalam ketaatan, keimanan, ketakwaan, beribadah, beramal soleh, menuntut ilmu, istiqomah dalam itu semua, maka itu lebih baik daripada 1000 atau ribuan karomah-karomah seperti yang karomah-karomah berjalan di atas air dan sebagainya, itu ilmu kebal. Dan ilmu kebal itu kebanyakannya ya dari syaitan, itu bukan wali, itu walius syaitan itu. Nah, bukan waliullah. Dan biasanya karomah itu kepada wali Allah itu dia tidak membangga-banggakan gitu. Terkadang diberitahukan kepada sebagian orang tapi bukan untuk berbangga-banggaan. Biasanya datang di waktu ketika dia membutuhkan saja, bukan atas keinginannya dia. Nah, tapi di waktu-waktu khusus. Nah, jadi wali tetap ada. Nah, dan wali yang hakiki adalah yang istiqomah di dalam keimanan dan ketakwaan. Nah, kalau dia istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan, kemudian Allah memberikan dia hal yang luar biasa, itu namanya karom. Tapi kalau ada orang tidak sholat, kita lihat kehidupannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia mempunyai keahlian-keahlian, kemungkinan besarnya itu dari jin, dari syaitan itu. Nah, mungkin cukup sekian ya tentang wali nih ya, tentang wali. Ini tanda-tanda istiqomah, masya Allah, tanda-tanda wali. Nakhtatim bidoa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti dulu akhirnya. Itu mana namanya? Insyaallah lebih. Anu nih terkenal.